Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walaha bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan melakukan jadwal yang sudah kita jadwalkan dan juga mengistiqomahkan untuk terus mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan juga tentunya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu di hari ini kita membahas tidak seperti biasanya yang rutin kita lakukan, yaitu kita biasanya membahas hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Tapi di kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas, membahas tentang seputar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sidik tadi, bahwa yang akan kita bahas adalah sejarah Isra dan Mi'raj, kemudian hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga membantah, membahas, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya seputar Isra dan Mi'raj serta oleh-oleh yang dibawa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tentunya poin-poin yang kita akan bahas itu bila kita bahas secara detail tentu akan sulit untuk kita bisa melakukannya karena memang keterbatasan waktu yang kita miliki, tetapi kita meringkas menjelaskan dari penjelasan para ulama berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama dari sejarahnya. Para ulama telah sepakat mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Abu Talib, paman yang sangat dicintai Rasul, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasul yang sangat dicintai Rasul SAW, dan setelah pulang dari dakwah di wilayah Taif. Ini sepakat seluruh ulama kejadian Isra dan Mi'raj setelah kejadian besar ini. Hanya mereka berbeda pendapat kapan tepatnya terjadi Isra Mi'raj bila dilihat dari tahun. Di situ ada 15 pendapat berpusat seputar kapan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ada yang bilang 2 tahun sebelum hijrah, ada yang bilang 1 tahun sebelum hijrah, ada yang bilang 1,5 tahun sebelum hijrah, ada yang bilang 13 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 16 bulan sebelum hijrah, dan seterusnya. Tentunya kita tidak membahas kapan secara tepatnya hal ini bisa terjadi, perbedaan ini, karena memang di masa lalu, di masa Rasul terutama, tidak ada catatan-catatan yang berkaitan dengan kapan terjadinya suatu kejadian. Apalagi dengan tahunnya, dengan bulannya. Nah, ini jarang sekali terjadi pencatatan. Sehingga kita sering eh, menceritakan atau membaca sejarah, misalkan lahirnya Rasul tidak disebutkan tahun, tapi disebutkan tahun gajah. Eh, Perang Badar disebut bukan tahunnya, tapi disebutkan kejadian itu terjadi di wilayah Badar, maka disebut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Khaybar, dan seterusnya. Tidak ada tahun. Karena memang pencatatan dengan angka itu nadir sekali, jarang sekali dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Begitu juga Isra dan Mi'raj. Maka penetapan tahun kapan itu terjadi perbedaan yang sangat banyak. Tapi intinya adalah sepakat seluruh ahli sejarah bahwa Isra Mi'raj itu terjadi, dan terjadinya itu setelah
3 kejadian besar yang semuanya mengandung kesedihan. Seperti meninggalnya pamannya Rasul yang sangat-sangat dicintai, yang menjadi pembela beliau di masa beliau dakwah di kota Mekah, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Yang kedua, orang yang sangat dicintai Rasul, yaitu Sayyidah Khadijah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada beliau. Beliau yang menenangkan saat Rasulullah dapat wahyu, beliau yang memberikan keturunan kepada Rasul dan seterusnya. Itu adalah kematian atau wafatnya mereka ini membuat Rasulullah SAW sangat bersedih. Ditambah lagi Rasulullah berdakwah ke kota Taif, dan di sana Rasulullah tidak disambut dengan baik, bahkan dilempari batu hingga badan Rasulullah SAW berdarah. Kejadian ini merupakan kejadian-kejadian sedih yang menimpa Rasulullah SAW. Dan setelah 3 kejadian ini, Rasulullah SAW diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini dapat dikatakan sebagai hiburan untuk Rasul. Nah, kenapa dikatakan hiburan? Karena tadi Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Bahkan ahli sejarah mengatakan tahun tersebut disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu kesedihan untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah diisra dan mi'rajkan. Nah, akhirnya tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu salah satunya adalah untuk menghibur Rasulullah, untuk menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya kejadian yang melatar belakangi atau kejadian yang sebelum terjadi sebelum Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dari peristiwa atau kejadian-kejadian ini, maka kita bisa ambil pelajaran satu saja, bahwa musibah itu selalu ada pada setiap orang dengan berbagai macam kadar musibah tersebut yang berbeda-beda. Tetapi harus kita yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah memberikan ujian kecuali orang itu mampu. Bahkan sekelas Nabi pun diuji dengan berbagai macam ujian, bertubi-tubi. Ujian itu silih berganti datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sudah menjadi qudratullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari. Dan bagaimana besar dan kecilnya musibah itu tergantung bagaimana kita mensikapi musibah tersebut. Boleh jadi sebuah musibah dianggap besar pada seseorang, boleh jadi musibah yang sama menjadi kecil di hadapan orang lain. Karena besar dan kecilnya musibah itu tergantung bagaimana mensikapi musibah tersebut. Yang kedua, bahwa dari kejadian ini kita diperintahkan untuk berusaha menghibur saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Baik dengan nasihat-nasihat kita, dengan perbuatan kita, agar orang yang terkena musibah itu sabar dengan musibahnya. Biar orang yang terkena musibah itu menjadi lebih ringan dengan hiburan kita, dengan silaturahim kita, dengan takziah kita. Karena itu di dalam syariat, apabila orang yang kena musibah, baik keluarga meninggal, sakit, kita diperintahkan untuk takziah dan menyungguh orang sakit. Karena itu salah satu adalah syariat untuk menghilangkan kesedihan atau mengurangi kesedihan dari saudara kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melakukan hiburan atau melakukan kejadian yang sangat besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah untuk menghibur, mengurangi kesedihan yang sedang menimpa junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj adalah dua kata yang disebut secara bersamaan. Walaupun setiap kata itu memiliki arti yang berbeda. Seperti Isra. Isra itu adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa yang disebut Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Wal Mi'raj, adapun Mi'raj adalah su'udun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min Baitul Maqdis ila as-sama atau ila as-sidrati al-muntaha. Bahwa yang namanya Mi'raj adalah su'udun Nabi, yaitu naiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min al-Masjid al-Aqsa, dari Masjid al-Aqsa ila Sidratil Muntaha, ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tentunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti kejadian Isra jelas disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama dan juga surat An-Najm secara gambaran, secara garis besar. Adapun di dalam Isra itu mendetail bagaimana pemberangkatan yang Allah berikan, yang Allah berangkatkan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj lebih detail lagi, banyak dibahas di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan hadis yang berbicara tentang Mi'raj merupakan hadis sahih. Merupakan hadis sahih yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan beberapa hadis sahih lainnya. Dan telah disepakati oleh para ulama hadis bahwa Isra Mi'raj itu hadis-hadisnya sahih dan tidak boleh diingkari. Kalau kita lihat hadis-hadis Mi'raj itu banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abu Malik atau Malik ibn Sa'sa'ah, dan juga Abu Dar, serta para sahabat lainnya. Dan di dalam Sahih Bukhari, hadis yang menceritakan Isra dan Mi'rajnya Nabi merupakan hadis yang terpanjang, yang sangat panjang sekali, bahkan terpanjang dari hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Intinya, Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disebut Isra, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan secara mendetail di dalam hadis, maka seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan bahwa mempercayai Isra dan Mi'raj termasuk hal yang wajib kita yakini, wajib kita percaya, dan bila ada yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka termasuk hal yang bisa menyebabkan rusaknya keimanan, yang menyebabkan orang itu bisa rusak akidahnya. Dikatakan oleh para ulama, amana man aman wa kafara man kafar. Berimanlah orang yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kafirlah orang yang mengingkarinya. Jadi jelas di sini bahwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang wajib kita imani, dan mengimaninya termasuk bagian daripada keimanan. Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim meragukan, apalagi mengingkari, tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj, karena ini bisa membawa pada kekafiran. Kenapa? Ya, salah satunya dalilnya karena memang peristiwa ini disebutkan di dalam Al-Quran.
Dengan mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti orang itu mengingkari ayat Al-Quran. Dan tentunya sudah menjadi kesepakatan para ulama. Mengingkari ayat Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf pun dari Al-Quran, yang jelas itu dari ayat Allah, satu huruf saja, maka orang ini bisa keluar dari agama Islam. Apalagi satu ayat yang begitu panjang disebutkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Ini merupakan ayat yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj, dan mengingkarinya berarti bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Seseorang keluar dari Islam kalau mengingkari ayat Al-Quran Karim. Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang diceritakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan aman wa kafara man kafar. Berimanlah orang yang percaya, kafirlah orang yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentunya ada sebagian ulama atau sebagian orang yang mengingkari beberapa kejadian yang menceritakan di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, hal seperti ini tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Misalkan tidak percaya Rasulullah naik buruk, misalkan, karena cerita buruk tidak di Quran. Kemudian dia juga mengingkari perjalanan Nabi ke neraka dengan melihat beberapa orang yang disiksa. Diingkari. Ada juga yang mengingkari proses 5 sholat yang dimulai dari 50 sampai Nabi minta pengurangan dan pada akhirnya 5 waktu. Nah, pendetilan-pendetilan seperti ini ketika diingkari tentu tidak menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Yang dikatakan seseorang itu akan keluar dari keislaman ketika mengingkari secara garis besar Isra Mi'raj itu sendiri. Misalkan ada orang mengatakan saya tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, bisa kafir. Tapi kalau ada yang mengatakan saya percaya dengan Isra Mi'raj, tetapi tidak percaya dengan buruk, tidak percaya dengan perginya Nabi ke neraka dengan melihat beberapa orang yang diazab, atau proses yang dari 50 waktu menjadi 5 dengan ditawar oleh Nabi dan seterusnya, dia mengatakan saya tidak percaya itu. Nah, dengan dalil-dalil yang mereka pegang, maka hal seperti ini tidak menyebabkan seseorang keluar daripada Islam. Kenapa? Karena dia percaya pada hakikatnya Islam itu terjadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika orang itu sudah percaya adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi masih meragukan dengan ruh dan jasadnya Nabi atau dengan ruhnya saja. Bab seperti itu saja tidak boleh menyebabkan seseorang dikafirkan ketika berpendapat Nabi berangkat hanya dengan ruhnya tanpa jasad misalnya. Kenapa? Karena memang kita lihat ada beberapa ulama terdahulu juga mengatakan atau yang berpendapat Rasulullah itu Isra dan Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, tidak dengan badannya. Ada juga ulama yang mengatakan Rasulullah Isra dengan ruh dan badan. Tapi waktu Mi'raj hanya dengan ruh saja. Jadi pendapat seperti ini juga ada. Tetapi yang paling kuat, yang jadi pegangan kita, diikuti oleh para ulama, terbanyak adalah yang mengatakan Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Nah, ini merupakan pendapat yang terkuat. Oleh karena itu, hikmah dalil yang paling kuat yang mengatakan Rasulullah Isra dengan ruh dan jasad adalah bagaimana kebanyakan orang kafir di masa itu, atau semua orang kafir di masa itu, mengingkari Isra dan Mi'raj. Jadi pengingkaran mereka terhadap Isra dan Mi'raj itu menunjukkan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Kenapa? Karena kalau dengan ruh saja
tentunya tidak mungkin para orang-orang kafir itu mengingkarinya. Kenapa? Kalau dengan ruh sama saja dengan orang tidur. Ketika seseorang tidur, dia bilang, saya bermimpi semalam, saya berangkat ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, atau mungkin ke Eropa, ke Amerika. Lalu subuhnya bangun, sudah ada di rumah lagi. Tentunya ketika orang itu bercerita, karena dia bermimpi, kita pun tidak perlu mengingkari. Karena itu bukan sesuatu yang istimewa, karena biasa saja kalau dia mimpi. Tapi ketika saya ceritakan, saya berangkat dengan ruh dan jasad, itu akan menjadi heboh. Itu akan menjadi rame. Kenapa? Karena sulit diterima akal. Ini aneh. Inilah pengingkaran itu menunjukkan bahwa Islam ini dengan ruh dan jasad. Ketika dia dengan ruh saja, tidak mungkin orang-orang itu mengingkari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan pembahasan berseputar tentang Isra dan Mi'raj. Jadi kesimpulan dari tema 2 ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua adalah kejadiannya, dan kita harus imani, tidak boleh meragukan, apalagi tidak percaya, karena hal itu bisa menyebabkan kekafiran. Tetapi ketika tidak mempercayai pendetilan cerita atau pemberangkatan Rasulullah itu dengan ruh saja atau dengan diri saja, itu masih ada terjadi khilaf. Tetapi mereka tetap sepakat Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Isra dan Mi'raj ini, tentunya tadi masalah Isra itu dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, dan kalau kita baca sebenarnya tanpa tafsir, tanpa penjelasan, ini pun surat ini ayat surat Al-Isra ayat 1 itu sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana terjadinya peristiwa Isra. Dikatakan di situ, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi baraknahu haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dikatakan di situ, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini tentunya sudah menjelaskan kepada kita bagaimana peristiwa Isra. Diceritakan bahwa hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW berangkat dari Mekah, dimulai dari rumah bibi beliau yang bernama Ummu Hani bin Abdul Muttalib, yaitu salah satu bibi beliau. Diceritakan ketika beliau berada di rumah bibinya, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan langsung berangkat melaksanakan panggilan Allah, yaitu Isra, berangkat ke Palestina. Dalam riwayat tentunya yang kuat menggunakan burak. Lalu Rasulullah mendirikan sholat 2 rakaat di Palestina. Setelah itu Rasulullah disajikan oleh malaikat Jibril berupa minuman khamr, bir yang memabukkan, dan juga minuman susu. Maka Rasulullah mengambil susu. Setelah itu Allah mengundang Nabi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha. Dan di dalam cerita berangkatnya beliau bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, sampai kepada langit ke-6 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha. Di dalam perjalanan itu tentunya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang bila kita baca peristiwa itu akan membuat kita itu betul-betul tidak mampu untuk memikirkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, berbicara tentang Isra dan Mi'raj ini harus dikedepankan iman, bukan dikedepankan akal dan logika kita.
Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj ini dilogikakan, justru bukan yang malah masuk akal, tapi akal kita belum mampu. Akal kita belum bisa menalar kejadian Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu kita hanya mengatakan, amantu, aku telah beriman. Dan aku meyakini apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Isra dan diceritakan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, mendapatkan oleh-oleh, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk umatnya untuk mendirikan sholat. Awalnya sholat yang diperintahkan sebanyak 50 rakaat, tetapi atas usulan dari Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah minta diberikan keringanan untuk umatnya. Dan akhirnya diberikan sampai 5 waktu. Rasulullah mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Kata Rasul, sungguh kerjaan sholat itu tetap hanya 5 waktu, tetapi di sisi Allah seperti 50 waktu. Hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Dia itu 5, tapi 50 di dalam pahalanya. Alhamdulillah, ini merupakan berkat perjuangan Rasul SAW. Akhirnya yang tadinya 5 waktu berubah menjadi 5 waktu. Dan tentunya ketika kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan melihat bagaimana sayangnya Nabi kita, bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Berkat perjuangan beliau, berkat usaha beliau, berkat mau lelahnya beliau naik dari langit ke-6 ke 7 Sidratul Muntaha berulang-ulang sampai 9 kali. Dan akhirnya berkat perjuangan beliau, berkat perhatian beliau, kita sebagai umatnya mendapatkan berbagai macam keringanan di dalam beribadah, bahkan juga yaitu berlipatnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena perjuangan Rasul, maka kita diperintahkan sholat 50 waktu. Kalau bukan karena Rasul, sholat tarawih menjadi wajib untuk kita. Kalau bukan karena Rasul, maka haji setiap tahun bagi kita. Tapi dengan perjuangan Rasulullah, syariat-syariat yang begitu luar biasa di dalam Islam ini, semuanya bernilai lebih dan berlipat serta ringan. Kenapa? Atas perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, apa yang dibawa Rasulullah SAW untuk kita? Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, kemudian pulang membawa apa? Membawa oleh-oleh. Apa itu oleh-olehnya? Kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Nah, ini tentunya merupakan oleh-oleh dari Rasul. Setelah kepergian beliau ke Sidratul Muntaha, melewati batas tempat langit ke-7 sampai masuk ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah SWT memberikan kewajiban kepada kita sebagai umatnya mendirikan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Sebagai orang yang berterima kasih, sebagai orang yang mau bersyukur, tentunya oleh-oleh dari Nabi ini kita sambut dengan baik. Kita sambut dengan meriah. Bahkan setelah kita peroleh, dapat dari Rasul, maka kita harus menjaganya. Semaksimal mungkin kita menjaga oleh-oleh Rasul ini. Semaksimal mungkin kita menjalankan isi-isinya kalau memang ada perintah menjauhi semua larangan. Kalau ada larangan di dalam syariat Rasulullah SAW. Dan juga ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Nabi, orang yang telah mendapatkan oleh-oleh dari Rasul, yaitu berupa sholat. Maka sebagai tanda orang yang bersyukur atas nikmat tersebut, kita harus menjaganya, memuliakannya, dan perintahnya kita harus menjalankan. Ini merupakan ciri orang yang bersyukur ketika diberikan hadiah. Dan hadiah dari Allah untuk kita sebagai umatnya dari peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu.
sholat menjadi hadiah terbesar yang dibawa oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan berbeda dengan amal-amal lain. Ketika puasa, zakat, haji, dan lainnya. Itu cukup Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa ini ibadah wajib, sholat, zikir diperintahkan, puasa, baca Quran, zakat, dan sebagainya diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Rasulullah. Berbeda dengan sholat. Rasulullah tidak diperintahkan mendirikan sholat lewat malaikat Jibril seperti perintah-perintah ibadah lainnya. Tetapi Allah mengundang langsung Nabi Muhammad SAW menghadap kepadanya untuk langsung diberikan perintah sholat tanpa ada orang ketiga, tidak ada perantara. Itu langsung Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Rasulullah SAW menerima sholat tanpa melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Dan ini menunjukkan keistimewaan daripada sholat. Oleh karena itu wajar bila nanti di hari kiamat yang ditanya pertama kali adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Fa'idha sholahat, kalau memang sholatnya bagus, maka sholahat sa'iru amali. Maka baiklah seluruh amal-amalnya. Tapi kalau fasadat, kalau sholatnya rusak, maka fasadat sa'iru amali. Maka akan rusak semua amal-amalnya. Ini adalah salah. Karena memang ini merupakan perintah yang sangat-sangat istimewa. Selain pahalanya yang sangat besar, begitu juga sebab bagaimana latar belakang sejarah perintah sholat itu dilakukan juga menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Inilah oleh-oleh yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga sholat ini sampai akhir hayat kita. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Ketika ibadah lain itu selalu ada catatan jika mampu. Sholat beda. Sholat tidak ada kata-kata jika mampu. Setiap kita likulli muslimin wa muslimatin yajibu an yahfadha hadhi as-salawat al-khams. Dikatakan bila udhri, tanpa udzur. Setiap kita muslimah, setiap pribadi harus menjaga sholat-sholat ini tanpa udzur sampai akhir hayat kita. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau kita lihat puasa misalkan, disuruh, diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita puasa agar kita menjadi orang bertakwa. Tapi wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, boleh dia batalkan tidak puasa di hari itu, tapi dia qadha di hari-hari lain. Bahkan ketika qadha itu tidak mampu karena usia terlalu lanjut atau sakit yang kronis dan seterusnya, maka dikatakan waman wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi yang tidak mampu cukup bayar fidyah. Itu untuk puasa. Untuk zakat misalkan wajib, tapi dengan catatan juga bagi yang mampu, yang memiliki harta lebih dari kebutuhan yang dia butuhkan. Dengan nisab kadar nanti harta itu ada yang bilang sesuai dengan 85 gram emas. Nah, itu kadar nisabnya. Nanti ada haulnya, 1 tahun dimiliki dan seterusnya.
Jadi tidak setiap orang itu diwajibkan untuk mendirikan atau menunaikan zakat, tapi ada syarat-syaratnya. Begitu juga haji. Liman istata'a minkum. Siapa yang mampu di antara kalian untuk berangkat karena harta atau modalnya ada, sehatnya ada, bisa untuk berangkat, mudah berangkat. Tapi ketika hartanya kurang, atau mungkin harta banyak tapi fisik kurang, maka gugur kewajiban haji itu sendiri. Jadi semua ibadah itu, kalau kita lihat, itu ada catatan bila mampu. Berbeda dengan sholat. Kita bicara tentang sholat, maka tidak ada kalimat jika mampu. Setiap kita wajib sholat. Setiap pribadi muslimah wajib menjaga sholatnya. Jika dia sedang safar karena capek perjalanan, boleh dijamak, boleh dikosor, 2 rakaat. Tapi tetap sholat. Hanya yang tadinya 4 dijadikan 2 untuk meringankan beban. Yang tadinya mestinya sholat pada waktunya masing-masing, tapi karena kondisi yang dalam keadaan musafir diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar, tetapi tetap sholat. Atau mungkin ketika orang itu sakit, maka wajib sholat. Kalau dia sakit tidak bisa dan tidak mampu berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Bila tidak mampu duduk, diperbolehkan bagi orang itu untuk sholat dalam keadaan berbaring. Dengan cukup mengisyaratkan gerakan. Jika gerakan juga tidak mampu diisyaratkan, maka cukup dengan kedipan mata. Ini tidak ada perintah dalam ajaran Islam yang memerintahkan kepada kaum muslimin begitu ketat. Akan sampai-sampai kalau sakit pun tetap. Bahkan terakhir, bila dia meninggal, maka tetap disolatkan. Artinya sholatnya tidak lepas. Dan setiap orang itu harus sholat, tidak ada kata-katanya jika mampu. Karena sholat itu tidak berlaku dan tidak ada kalimat tidak. Jika tidak mampu, tidak apa-apa untuk tidak sholat. Kalau haji, umroh, zakat, iya. Tapi kalau untuk sholat, tidak. Untuk sholat, harus tetap sholat. Mampu berjamaah, alhamdulillah. Ketika tidak bisa berjamaah, sholat sendiri tetap berlaku. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan kita bahwa untuk mempermudah kaum muslimin karena mereka tidak ada udzur tidak sholat, maka dibentangkan. Nah, dibentangkan kemudahan yang luar biasa. Ketika seseorang sudah tidak mampu sholat pada waktunya, sulit, diperbolehkan untuk kemudahan yang cukup luar biasa. Boleh dijamak takdim, boleh dijamak takhir. Ini adalah khusus untuk sholat. Oleh karena itu, hikmah yang terbesar daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah kita menjaga sholat kita. Dan yang kedua, tentunya menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena berkat perjuangan beliau, berkat kasih sayang beliau, berkat usaha beliau, akhirnya sholat yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. Dan ini tentunya sebuah kejadian yang wajar bila kita mengingatnya. Kalau bahasa sekarang memperingati atau mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah di dalam Isra dan Mi'raj, sehingga menambah syukur kita kepada Allah karena karunia yang sangat besar. Sholat ini diperoleh tidak mudah. Sholat ini Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah tidak mudah. Bukan dalam keadaan duduk santai, bukan dalam keadaan sedang duduk dengan keluarga, tapi diperoleh diawali dengan air mata yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, kemudian perjalanan yang begitu melelahkan luar biasa, perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke 7 dan ke Sidratul Muntaha, lalu kembali ke 6, melantai ke masjid ke ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa, balik lagi ke langit 7, naik ke Sidratul Muntaha,
sampai 9 kali berulang-ulang. Itu hanya demi supaya umat ini tidak mengalami kesulitan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, inilah sebagai oleh-oleh terbesar, jangan lupa sholat itu adalah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya Allah setelah kita tahu bagaimana proses penerimaan dan kewajiban sholat yang diberikan kepada Rasul, lalu sampaikan kepada kita dari Allah, adalah lewat perjuangan luar biasa, sehingga insya Allah kita lebih bisa menghargai peristiwa Isra Mi'raj ini dan bisa lebih menghargai hasil yang diperoleh dari Isra Mi'raj, yaitu as-salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk bisa menjaga sholat-sholat kita sampai akhir hayat kita, dan semoga ketika yaumul qiyamah nanti Allah tanya tentang sholat kita menjadi sumber kebaikan untuk seluruh amal-amal kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya pembahasan tentang sholat itu sangat-sangat panjang luar biasa, tetapi karena memang kita juga selain sering mendengar peristiwa Isra Mi'raj ini dan juga karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka saya akhiri pembahasan Isra di kesempatan ini dengan pembahasan yang sangat singkat. Tapi insya Allah walaupun singkat tetap bisa membawa keberkahan, keridhaan, dan hikmah untuk kita bisa amalkan dalam hidup keseharian kita. Itu mungkin yang bisa kita jelaskan sebagai sesi pertama. Mungkin kalau masih ada tanya jawab atau kita serahkan kepada Ustaz Sidik waktu dan kesempatan, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Mohon izin Ustadz Afwan, sedianya ada Pak Jauhar yang akan memberikan sambutan. Mungkin karena beliau sedang ada kegiatan yang lain sehingga tidak dapat join pada kajian pada pagi hari ini. Mungkin izin Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz. Mungkin kesempatan pertama dari Pak Edi Effendi Ustadz, beliau sudah raise hand ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan kepada Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Sidik. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat dan kita semua juga diberikan kesehatan. Amin. Dengaran suara saya, Mas Sidik? Pendengar Pak Edi, silakan Pak. Oh ya, dengar ya. Terima kasih. Terkait hadis-hadis yang Isra Mi'raj ini ya, setahu saya pertama khususnya yang Mi'raj itu banyak banyak ditolak oleh kaum teman-teman kita dari kaum muslimin yang memiliki kaidah bahwa Allah tidak di atas tapi ada di mana-mana. Jadi berusaha melemahkan hadis-hadis Mi'raj, sehingga walaupun tidak menemukan kelemahan adanya meyakini hadis tersebut, tapi tidak mengakui kalau Nabi ke atas itu menemui Allah gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Iya, memang hadis Mi'raj ini tentunya tadi seperti saya katakan, kalau berbicara tentang Isra dan Mi'raj, sepakat itu menjadi tanda keimanan, ketidakimanan seseorang dengan mempercayainya. Masalah pendetilannya ini memang terjadi perbedaan di antara para ulama, bukan hanya masalah Allah di atas saja, tetapi juga berbicara tentang kalau bahasa kita ini negonya Rasul waktu meminta yang tadinya 50 ditawar sampai menjadi 5, itu pun bantahan juga ada dari kaum Syiah misalkan menolak. Kemudian juga ketika berbicara tentang Rasulullah SAW mengendarai buruk, naik langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu juga ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Jadi memang banyak hal-hal seperti ini. Tetapi kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah, seharusnya kita mengikuti teks apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diceritakan, maka kita menceritakan apa yang diceritakan di dalam hadis. Masalah
logika, baik masalah atas, masalah nego, masalah buruk. Nah, itu tentunya kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentunya ketika berbicara hadis ahli sunnah yang mengatakan Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yaitu di Sidratul Muntaha, ada tempat yang namanya Sidratul Muntaha, dan tidak boleh diingkari tentang adanya Sidratul Muntaha. Nah, cuman nanti ada yang eh, bukan mengingkari sebenarnya, mereka berusaha untuk mentakwil. Jadi mereka percaya adanya atas, tapi mereka tidak mempercayai Allah membutuhkan tempat, kalimat membutuhkan. Kemudian juga mereka mentakwil. Jadi tidak takwil ya, bahasa takwil itu tidak mengingkari teks tapi menafsirkan teks. Nah, itu menafsirkan. Jadi mereka percaya Allah di atas ya, tapi kalau Allah membutuhkan tempat di langit, terus di tempat itu mereka mengingkari bukan teksnya tapi menafsirkan. Itu bahasa yang mengingkari Allah fis sama. Nah, jadi tidak mengingkari Allah itu di langit, tetapi mengingkari Allah membutuhkan tempat. Ini mereka mentafsirkan itu. Tapi tetap tidak boleh, akidah yang betul, kita tidak boleh mengingkari teks hadis, teks ayat. Tetapi ketika ada penafsiran, maka kita berpegang, ulama salaf bilang kami tidak mau menafsirkan apa yang ada teksnya. Yang sudah teksnya begitu ya begitu, berarti Allah bersama Allah di Sidratul Muntaha, ada di tempat namanya Sidratul Muntaha. Tapi nanti ada ulama yang mentakwil kalimat tadi. Yang mentakwil itu langit Allah di atas, ya. Dia bilang atas itu menunjukkan kemuliaan. Langit, nah kalimat langit ini karena bumi ini bulat, kata langit, kata di atas itu yang mana? Mereka itu mulai artinya mentakwil. Jadi istilahnya mentakwil lafaz, mentakwil seperti ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh tsumma stawa 'alal arsy. Nah, istawa, mereka istiwa itu mereka terjemahkan istaula. Jadi kalimat istawa ditafsir, ditakwil lagi. Jadi makanya ulama salaf tidak mau mentakwil ayat-ayat dan hadis yang ada. Jadi mereka membawakan teksnya sesuai dengan yang disebutkan. Tapi nanti sebagian ulama ada yang mengatakan ditakwil ketika ayat-ayat yang mengatakan Allah membutuhkan tempat. Karena nanti dia gabung dengan kalimat Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Kemudian nanti dicampur dengan wahwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian nanti ada hadis Allah mengatakan apabila ada hambaku yang sakit lalu tidak dijenguk nanti di yaumil qiyamah, Allah katakan kenapa engkau tidak menjengukku? Orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku menjengukmu? Bukankah ada saudaramu yang sakit engkau tidak jenguk? Nah, itu berarti Allah di bumi dan seterusnya. Artinya pentakwilan itu ada dengan menggabung dari beberapa hadis. Makanya ketika kita membahas bab ini terjadi khilaf nanti, yaitu Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki, bukan tidak memiliki, tidak membutuhkan tempat. Tapi nanti sebagian kita yang tidak mengikuti Asy'ari mengatakan Allah memiliki tempat seperti yang disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj. Nah, tetapi nanti untuk lebih bagus di dalam bab ini kita harus menggabungkan beberapa hadis, nanti baru dia timbulkan pendapat atau kesimpulan. Jadi yang bisa saya simpulkan, Asy'ari tidak mengingkari hadis Isra dan Mi'raj kebanyakan mereka, tetapi mentakwil daripada kalimat Allah di langit, yaitu Allah di langit ketujuh. Ini hadis bagaimana Isra Mi'raj ini jelas, iya. Tapi ini menunjukkan boleh jadi dalam artikel mereka ini Allah tidak bertempat di situ selalu, tetapi kejadian ini menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mereka mentakwil, jadi tidak mengingkari hadisnya. Tetapi kalau kaum Syiah mengingkari hadis, mereka bilang ini hadis palsu. Mereka mengatakan palsu. Kenapa palsu? Yang pertama tadi, yaitu bahwa perjalanan dengan buruknya,
perjalanan dengan apa, maaf kalau bahasa kita, dipegang oleh malaikat naik ke atas terus sampai bertemu dengan Allah dan berdialog sampai menego 50 menjadi 5, ini hadis nggak mungkin. Karena memang Syiah itu mengingkari bukan hanya hadis ini, tetapi banyak hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim diingkari oleh mereka. Jadi kalau Syiah mengingkari teks, kalau Asy'ari tidak mengingkari teks tapi mentakwil teks. Nah itulah perbedaan di antara para ulama berkaitan dengan hadis Isra dan Mi'raj. Kalau Mu'tazilah mutlak, mereka tidak percaya dengan peristiwa yang mengatakan adanya Mi'raj. Mereka mengatakan Isra iya, tapi Mi'raj itu mereka mengatakan Rasulullah Isra itu dengan ruh dan jasad. Tapi Mi'raj itu tidak dengan jasad, tapi dengan ruh saja. Dan pendapat ini juga pernah sebelumnya disampaikan oleh Aisyah dan beberapa sahabat yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan ruhnya saja, atau Mi'rajnya dengan ruh saja. Jadi memang makanya tadi kalau masalah Mi'raj ini begitu banyak pendapat dari para ulama. Tetapi kembali kepada akidah ahli sunnah, kita mempercayai seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Pak Edi itu lebih banyak nanti di dalam bab masalah Allah fis sama. Nah itu pembahasannya Allah fis sama. Dalil-dalil yang mengatakan Allah fis sama salah satu hadis Mi'raj. Nah nanti yang tidak mengatakan Allah itu memiliki tempat, Allah fis sama diterjemahkan sebagai tempat yang tinggi bagi Allah. Karena biasanya kalau orang tempat tinggi itu adalah tempat kemuliaan, karena mereka menganggap bahwa bumi ini bulat tidak datar. Sementara yang mengatakan Allah fis sama mengatakan bumi ini datar juga, sehingga ada atas ada bawah. Ikhtilaf banyak di masalah akidah bab Allah fis sama itu. Karena pada kesimpulannya Asy'ari menganggap wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita, tidak membutuhkan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustaz. Maaf tadi ada keluhan Ustaz. Bagaimana kalau yang yang pernah saya dengar itu dari Asy'ari itu bahwa memang Allah tidak di atas, tidak di atas ya. Dia tidak mengingkari Mi'raj, tetapi mengingkari Allah tidak ada di atas. Jadi peristiwa Mi'raj itu hanya dianggap sebagai pemberian hadiah tadi seperti Ustaz katakan awal sebagai apa untuk tadi karena banyak musibah ya, jadi memberikan hadiah wisata lah gitu kan. Dan di atas tidak ada Allah di situ, tidak bertemu gitu Ustaz. Bagaimana kalau pendapat seperti itu Ustaz? Jadi artinya hanya perjalanan saja memberikan wisata, melihat-lihat keindahan alam dunia gitu Ustaz. Ada yang berpendapat begitu Ustaz, salah satu. Oh iya, itu kalau seperti itu berpendapat itu hanya berpegang dengan ayat surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina. Linuriyahu untuk kami perlihatkan kepadanya ayatina, ayat-ayat kekuasaan kami. Tapi harus kita gabung dengan hadis. Karena di hadis itu begitu banyak ketemu dengan para nabi, ketemu dan bahkan di dalam walaupun riwayatnya lemah misalkan melihat neraka, bagaimana siksa ini, hikmahnya itu kan banyak. Dan yang paling penting bukan hanya jalan-jalan, tapi justru perintah sholat itu. Jadi yang paling inti sebenarnya adalah Allah hendak memberikan perintah sholat. Bukan jalan-jalan, tapi memang latar belakangnya ada kejadian kesedihan. Jadi itu sekaligus sebagai hiburan untuk Nabi. Tapi tujuan utama bukan jalan-jalannya tentunya. Yang saya tahu dari penjelasan ulama adalah perintah sholat. Karena memang Allah hendak memberikan perintah sholat kepada Nabi Muhammad dengan peristiwa perjalanan tadi menunjukkan keagungan perintah sholat. Sekaligus, boleh kalau kita bilang sekaligus seperti sebagian ulama bilang sebagai hiburan untuk Nabi. Tapi hiburan bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti tentunya pembahasan tentang apakah Rasulullah bertatap muka dengan Allah tadi khilaf lagi ya. Terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang bilang Rasulullah melihat Allah. Ada yang mengatakan Rasulullah berbicara di belakang tabir.
Dibilang Rasulullah berhadapan dengan cahaya dan seterusnya. Nah, itu terjadi perbedaan tentang apakah Allah dan Rasul bertemu langsung. Jadi yang paling inti justru adalah perintah yang Allah hendak berikan kepada Nabi dan umatnya, mendirikan sholat dan pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu justru yang, dan tidak ada hiburan yang lebih utama, melebihi dan lebih nikmat daripada bertemu dengan Allah. Maka nanti di dalam surga, semua ahli surga nikmatnya luar biasa, tapi mereka menunggu satu nikmat yang lebih besar daripada nikmat surga. Apa itu? An-nadharu ila wajhillah, yaitu melihat ke wajah Allah. Nanti i'tiqad ahli sunnah, kata para ulama, disebutkan dalam riwayat, ketika melihat Allah, maka terasa semua nikmat surga tidak terasa, karena nikmat yang bertemu dengan Allah. Itulah hiburan. Jadi kalau mau bicara tentang hiburan, yaitu bertemu dengan Allah, bukan hiburan jalan-jalan, melewati Masjidil Aqsa dan seterusnya. Justru bertemu dengan Allah, itulah hiburan yang semuanya kenikmatan tertutup dengan melihat Allah. Jadi itu hiburan yang paling besar. Selain hiburan yang paling besar bertemu dengan Allah, dan juga tentunya dapat perintah sholat, dan tadi ya jalan sholat kemari itu ya kemana Palestina seterusnya, itu adalah, tapi itu bukan inti jalan-jalan itu jalan-jalan yang bertemu adalah bertemu Allah dan mendapatkan sholat. Makanya kalau hanya sekedar jalan, tentunya Nabi Sulaiman bisa berjalan dari Yaman ke Baitul Maqdis itu dalam waktu sekejap. Nabi Sulaiman bisa. Yang kita ceritakan bagaimana Ratu Balqis itu bisa dipindahkan dalam waktu sekejap kedipan mata. Nabi Sulaiman bisa menyusuri semua bumi. Kalau bicara tentang langit, Nabi Isa juga berangkat. Nabi Adam bahkan sudah masuk ke dalam surga. Dan dari surga dia turun ke bumi. Dan ini semua dia sudah alami. Tapi itu bukan sesuatu yang istimewa dibanding Isra dan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu ada nilai lebihnya, bertemu, berjumpa dengan Allah. Nabi Musa, kalau kita baca hadis itu, kenapa Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk minta dikurangi dari 50 menjadi sampai 5 tadi? Kenapa Nabi lain tidak? Ada yang mengatakan Nabi Musa waktu di dunia dulu ingin bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah di Bukit Tursila, tetapi dia tidak bisa melihat Allah. Bahkan bumi atau gunung itu Bukit Tursila bergetar sehingga membuat Nabi Musa tidak sadarkan diri. Waktu ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa tahu ini Nabi baru ketemu dengan Allah. Makanya dibilang irji ila rabbik fas'al minhu tahfif fa inna ummataka la tutiku dzalik. Nabi Muhammad, mintalah kembali kepada Allah. Mintalah keringanan sholat yang 50 menjadi tidak kuat umatmu tidak akan kuat melakukan 50. Mintalah kau kembali kepada Allah. Irji ila rabbik. Nabi Muhammad kembali, balik lagi ketemu lagi. Katanya sampai 9 kali itu dalam hadis kan 5 sampai 5 kali dari 50. Apa kata para ulama? Nabi Musa salah satunya kenapa dia menyarankan kepada Nabi untuk kembali agar dia bisa melihat Nabi Muhammad yang baru saja melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu luar biasa. Makanya ada orang suka mengatakan tuba liman ra'ahu au man ra'a man ra'ahu. Beruntunglah orang yang telah melihatnya dan orang yang telah melihatnya. Nabi Musa merasa beruntung karena melihat Nabi, karena Nabi telah melihat Allah atau telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hiburan yang paling tinggi, bukan hiburan yang jalan ke Palestina. Itu justru bertemu dengan Allah. Dan pulangnya hiburan itu mendapatkan suatu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kurang setuju sekali kalau mengatakan hanya jalan-jalan, tidak ketemu dengan Allah, dan hiburan dari kesedihan, nggak seperti itu. Ketemu dengan Allah, sholat itu adalah inti daripada Islam dan Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Baik Ustadz, Afwan Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lagi tapi sudah lewat jam 8 Ustadz. Izin kalau berkenan kami bacakan Ustadz. Ada 2 pertanyaan, dari pertama Bu Isti, yang kedua adalah Pak Ahmad Suhaidi Ustadz. Pertama dari Bu Isti, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat peristiwa Isra dan Mi'raj, momen Nabi Muhammad SAW sholat dan menjadi imam di Masjidil Aqsa, apakah cara sholatnya itu sama dengan saat ini? Dan apa hikmahnya Ustadz? Tafadhal Ustadz. Iya, memang betul bahwa sholat itu sudah ada sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dijelaskan oleh para ulama
Bahkan para nabi dulu juga ada sholat, tetapi bedanya waktu. Sholat sebelum Isra itu hanya di waktu malam dan di waktu siang. Sekali di waktu malam, sekali di waktu siang. Rakaatnya menurut hadis Aisyah Bukhari Muslim adanya hanya 2 rakaat. Jadi siang 2 rakaat, malam 2 rakaat. Kemudian tata bacanya tentunya berbeda. Nah, tidak ada Fatihah dan seterusnya seperti sholat kita. Setelah Isra Mi'raj ada perubahan, yaitu bahwa sholat itu nanti 5 waktu, ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 3, itu hanya ada setelah sholat, setelah Isra dan Mi'raj. Berarti sebelum Isra Mi'raj ada sholat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pun waktu masuk ke Palestina, dia sholat 2 rakaat. Itu menunjukkan bahwa sholat itu sudah ada dan Nabi tidak bingung lagi untuk mendirikan sholat karena sholat itu sudah ada. Tapi dengan cara waktu bacaan yang berbeda. Nah, lalu sholat ada yang mengatakan hanya tasbih, tahmid, takbir dari pertama ruku, takbir, tasbih itu aja itu sholat. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya Nabi masuk ke Palestina sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat yang berbeda, ya berbeda dengan tata cara waktu dengan sholat setelah Isra dan Mi'raj. Tentunya dalil yang menunjukkan sholat-sholat terdahulu itu ada, bisa kita baca seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, atau kisah Nabi Musa tadi, umatmu nggak kuat wahai Nabi kalau disuruh 50 waktu. Nabi Musa udah tahu apa itu sholat. Kemudian juga nasihat dari siapa Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf dan seterusnya. Anakku dirikan sholat, artinya sholat itu sudah menjadi hal yang diketahui, hanya tata cara waktu yang berbeda. Intinya Nabi Muhammad masuk ke Palestina lalu sholat. Apa sih hikmah? Tentunya hikmah kenapa di Palestina ini tentunya mengisyaratkan kepada kita bahwa Palestina adalah tempat yang mulia setelah Ka'bah di waktu itu, karena Isra Mi'raj kejadiannya 1,5 tahun atau 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Berarti Masjid Nabawi belum ada. Maka ketahuilah bahwa Palestina itu adalah tempat yang mulia. Palestina adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi pun mendirikan sholat di tempat itu. Kan kita diperintahkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka di sini bagi setiap orang muslim harus punya cita-cita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi dalam hadis la tusaddur rihal ila fi thalatha masajid. Jangan kalian bercapek-capek bersusah payah pergi ke masjid kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Berarti di sini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bisa mendirikan sholat, bahkan kalau perlu bersiap-siap capek-capek untuk ke masjid. Dan ini juga mengisyaratkan seperti saat ini kita lihat Palestina dalam keadaan kondisi yang kita ketahui bersama. Maka Palestina, terutama Masjidil Aqsa itu bukan hanya milik Palestina, bukan hanya milik kaum muslimin di negara tertentu, tetapi dia adalah milik kita umat Nabi Muhammad. Seharusnya kita punya ada cita-cita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Berarti kita juga harus punya cita-cita dan usaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman, dari genggaman, atau dari kuasaan Zionis Israel. Ini harus ada usaha. Makanya kita tidak boleh berhenti untuk memberikan peduli kepada Masjidil Aqsa khususnya dan seluruh Masjidil wilayah Palestina, Gaza dan yang lainnya, dan seluruh negara. Untuk kita perhatikan, terutama Masjidil Aqsa ini kita diperintahkan untuk menjaganya. Kalau bisa setiap kita bisa sholat di situ. Ini adalah isyarat dari Islam, dari Allah. Ini yang suka perhatikan. Jangan kamu hanya memperhatikan Masjidil Haram Mekah dan Madinah saja, tapi ada Masjidil Aqsa, masjid yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul sholat di situ. Kita sebagai umat Rasul harus punya cita-cita untuk bisa sholat di situ. Dan semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum muslimin khususnya kepada saudara kita yang di Palestina, dan insya Allah Aqsa kembali kepada kita sehingga kita semua insya Allah diberikan kesempatan untuk bisa mendirikan sholat di masjid yang pernah didirikan sholat di dalamnya oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Izin Ustadz, terakhir ada pertanyaan dari Pak Ahmad Swaidi. Izin saya bacakan Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mengapa ayat Isra Mi'raj diawali dengan kata Subhanallahillazi atau Maha Suci Allah? Kenapa tidak Maha Besar Allah atau yang lain? Apakah ada hikmahnya Ustadz? Iya, tentunya setiap kata di dalam Al-Quran itu ada hikmah. Dan hikmah yang tahu secara sempurna hanya Allah. Jadi kalau kita melihat semua syariat, semua ayat di dalam Al-Quran, itu semua kalimat berkalimat, bahkan huruf satu. Kenapa waw, kenapa fa, kenapa ba, itu semuanya ada hikmah, tidak kebetulan. Dan tidak ada yang mengetahui hikmah secara sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian ulama yang coba-coba mengorek, meneliti kenapa sih diawali dengan subhana, kenapa misalkan nggak disebutkan kemahabesaran Allah, kemahakekuasaan Allah, tapi malah diawali dengan maha suci Allah. Maka kata sebagian ulama, subhana itu menunjukkan kemahasucian Allah. Arti subhana itu, para mufassir mengatakan tanzihullah min kulli naqais. Artinya apa? Membersihkan Allah dari berbagai macam sifat yang mengandung kekurangan. Artinya Allah yang maha sempurna. Kata para ulama, ketika kita melihat sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak ada kurang, maka kita mengingat kalimat subhanallah, maha suci Allah yang maha sempurna. Oleh karena itu ketika ada seorang imam yang salah, maka untuk menegurnya pun kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Engkau wahai imam, walaupun pintar, engkau tetap manusia, engkau ada salahnya. Yang tidak ada salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kalimat ini diungkapkan? Ya, kata para ulama, karena setiap kata dalam Al-Quran yang diawali kata subhana, itu pasti ceritanya itu sesuatu yang sangat unik, sangat aneh, sangat sulit untuk dinalar, tetapi mengandung kesempurnaan yang luar biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dinalar tapi tidak sempurna, tapi ini dipikir tidak bisa dinalar, sulit, tetapi mengandung kesempurnaan. Dan pasti sesuatu yang aneh, pasti kejadian sesuatu yang aneh. Kalau kita awali semua ayat seperti apa? Surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi, itu pepohonan bertasbih, itu kan maha suci Allah Subhanahu wa. Kemudian atau dibahas kalimat di surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma sabbaha yusabbih subhana, itu maha suci. Jadi kejadian yang pasti unik, kamu tidak mampu memikirkannya, sulit untuk dipikirkan, dinalar, tapi maha menunjukkan kesempurnaan. Itu juga surat Al-Isra. Diawali dengan subhana, ini kejadian yang kau sulit untuk memikirkannya. Kejadian ini di luar dan sulit untuk kita bisa logikakan. Tetapi kejadian ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah dan begitu banyak keunikan dan keanehan di kejadian ini. Makanya kata para ulama, ketika membahas surat Al-Isra, kalimat diawali dengan subhana, mereka katakan ini pasti aneh. Ini pasti unik. Ini pasti sulit untuk dipikirkan, tapi ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah SWT. Itulah. Kalau hanya dikatakan Allah yang maha kuasa, itu nanti hanya menunjukkan kebesaran, tapi keunikannya nanti apa? Makanya apa agak sulit, berbeda dengan subhan. Itu adalah sebagian hikmah yang diungkap oleh para ulama. Tapi tetap yang maha tahu kesempurnaan hikmah tadi hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Afwan Ustadz, ini sudah melewati 19 menit dari jam 8 Ustadz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Mohon izin, sebelum kami tutup Ustadz, berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz. Baik, kita akhiri majelis kita di pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dikuatkan iman Islam kita dan dihidupkan dalam keadaan iman,
meninggalkan dalam keadaan iman, dan insya Allah dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya dan diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kembali saya serahkan kepada Ustaz Siddiq, tafadhal. Syukran katsiran. Semuanya terima kasih.